Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Perang Pangeran Diponegoro, perlawanan ulama-ulama Nusantara. Belanda mendatangkan imigran Ba'alwi, Yaman, untuk dijadikan antek mereka. Daftar kapiten dan letnan Arab di Batavia dan Budenzok atau Bogor, part 1. Perang Jawa atau Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dan berlangsung di sebagian besar Pulau Jawa. Pangeran Diponegoro yang ditunjuk sebagai wali tahta Yogyakarta setelah kematian mendadak saudara tirinya, ia melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Yogyakarta dengan didukung oleh mayoritas penduduk di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia menjadikan Perang Jawa sebagai perang jihad. Jumlah pasukan Diponegoro adalah 100.000 pasukan. Pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Total pasukan Belanda adalah 50.000 pasukan, yang terdiri dari 23.000 pasukan Belanda dan 27.000 pasukan Kesultanan Yogyakarta dan Legium Mangkunegaran. Setelah perang berakhir, korban tewas dari tentara Belanda adalah 15.000 pasukan, yang terdiri dari 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Pasukan Pangeran Diponegoro yang gugur dalam perang 20.000 orang. Dalam perang yang berlangsung di Jawa ini, banyak juga orang biasa yang ikut gugur dalam pertempuran. Jumlahnya sekitar 215.000 orang. Sebagian besar orang Jawa. Sekitar 2 juta orang atau sepertiga dari seluruh penduduk Jawa terkena dampak perang yang melanda hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah perang berakhir, jumlah penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya. Belanda juga harus menanggung biaya perang sebanyak 25 juta gulden atau setara dengan 2,2 miliar dolar saat ini. Untuk membiayai perang ini, pemerintah Hindia Belanda hampir bangkrut dan terpaksa berutang kepada East Indian Company atau EIC, sebuah perusahaan Inggris yang memiliki hak monopoli di India sampai Malaysia. Hutang ini didapatkan dengan menggadaikan wilayah Hindia Belanda yang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda kepada East Indian Company. Untuk membayar hutang ini, pemerintah Hindia Belanda kemudian menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel dan penarikan pajak baru. Setelah perlawanan Pangeran Diponegoro kepada pemerintah Hindia Belanda dalam Perang Jawa, pemerintah Hindia Belanda di Batavia dan di Nederland mulai mempelajari dan memetakan orang-orang yang kemungkinan di masa mendatang akan melakukan perlawanan terhadap mereka. Ada 3 klaster besar dalam pasukan Diponegoro, yaitu 1. Para bangsawan yang memiliki pengaruh, uang, dan harta, yang memiliki kemampuan dan wibawa untuk mengumpulkan pengikut setia yang kemudian menjadi pasukan mereka. 2. Para ulama, terutama para mursyid pengikut tarekat seperti tarekat Qadiriyah, tarekat Naksabandiyah, tarekat Sajiliyah, tarekat Satariyah, tarekat Samaniyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, tarekat Idrisiyah, tarekat Akmaliyah, dan lain-lain.
Tarekat-tarekat ini sudah ada sejak agama Islam masuk pertama kali di Indonesia, yang kemudian disebarluaskan oleh Wali Songo di tanah Jawa, kemudian menyebar ke seluruh wilayah Indonesia lainnya. Para ulama ini memiliki pengikut yang banyak dan tidak takut mati untuk mempertahankan keyakinannya. Para leluhur ulama tarekat ini ikut berjuang dalam perang di Batavia yang dilancarkan oleh Sultan Agung dan selalu terdepan dalam pertempuran yang terjadi antara Raja-Raja Mataram Islam melawan Belanda. 3. Rakyat kecil yang tertindas oleh pemerintah Belanda, Raja-Raja Jawa, dan para bangsawan Jawa yang korup dan mementingkan kepentingan mereka sendiri. 4. Kelompok keempat yang sangat kecil adalah para pedagang Cina dari daerah pantai utara Jawa, terutama daerah Lasem, Sarang, Rembang, sampai Juwana Pati, yang merasa tertindas semenjak peristiwa Geger Pacinan dan runtuhnya tembok keraton Kartosuro oleh pasukan yang dipimpin Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning atau Susuhunan Amangkurat V. Atas ketiga kelompok besar ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan perlakuan yang berbeda untuk menaklukkan dan meredam perlawanan mereka. Kami akan fokus kepada kelompok kedua, karena kelompok kedua ini sangat militan dan tidak takut mati dibandingkan dengan dua kelompok lainnya. Para ulama mursyid tarekat memiliki kekuatan sosial politik yang memberi umat muslim ideologis berbasis Islam untuk memberontak melawan kekuasaan kolonial. Dalam situasi penjajahan di wilayah asal mereka, sentimen anti-kolonial ini kemudian berubah menjadi ideologi gerakan protes keagamaan atau jihad yang dipicu oleh kebencian mendalam terhadap Belanda yang kafir. Sementara semangat mereka untuk mempelajari dan menjalankan agama tumbuh semakin kuat. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mendirikan sebuah badan atau lembaga yang mengurusi perkara pribumi yang diberi nama Kantor Penasehat untuk Urusan Pribumi, Kantor Advisur Pur Ilanske Jaken. Jabatan resmi dari pejabat yang mengapalai kantor ini adalah Penasehat untuk Perkara Pribumi. Pejabat kantor ini bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jenderal, dan lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai penasihat Gubernur Jenderal untuk urusan pribumi, terutama berkaitan dengan permasalahan Islam dan kelompok Arab, mulai dari urusan terkait organisasi keislaman, pendidikan Islam, pengadilan agama, haji, hingga urusan masjid dan warisan. Lembaga ini resmi berdiri pada tahun 1899 yang dikepalai oleh Christian Senok Hurgronje. Akan tetapi, embrio dari lembaga ini sudah ada puluhan tahun sebelum berdiri secara resmi. Tokoh-tokoh yang pernah ditunjuk sebagai penasehat untuk perkara pribumi adalah Karel Frederik Holle atau K.F. Holle, Lodewijk William Christian van den Burg atau L.W.C. van den Burg atau lebih dikenal dengan nama Van den Burg, dan Christian Senok Hurgronje atau Senok Hurgronje. Dan setelah resmi didirikan kantor penasihat untuk urusan pribumi dipimpin oleh 1. Christian Senok Hurgronje yang menjabat sejak 1889 hingga 1906. 2.
Dr. C.A.J. Hasyu, Advisor 1907 sampai 1913 dan 1917 sampai 1920. 3. Dr. D.A. Rinkes, Advisor 1913 sampai 1916. 4. R.A. Ken, Advisor 1921 sampai 1926, kecuali 1923. 5. E. Gobe, Advisor 1923 dan 1927 sampai 1937. 6. Dr. G.F. Pitper, Advisor 1937 sampai 1942. Adjung Advisor 1932 sampai 1937. Salah satu kebijakan yang sangat terkenal dari kantor penasihat untuk urusan pribumi adalah mendatangkan orang-orang dari Hadramaut Yaman untuk melakukan kontranarasi dari para ulama pribumi penganut tarekat. Jadi, orang-orang Yaman, terutama Ba'alwi yang ada di Indonesia, didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melawan wacana perlawanan ulama pribumi terhadap Belanda. Taufik Assegaf dan para Ba'alwi selalu berkoar-koar bahwa leluhur mereka datang ke Indonesia untuk mengajarkan agama Islam dan menjadikan pribumi ulama-ulama. Padahal, sesuai dengan buku karangan mereka sendiri, leluhur mereka datang ke Indonesia karena faktor ekonomi, mencari pekerjaan di Indonesia. Pada saat itu, di Hadramaut sudah berlangsung bertahun-tahun masa paceklik yang menyebabkan hasil bumi mereka hanya mampu memberi makan 30% penduduknya. Gaji mereka pun 2,5 kali lebih besar dibandingkan pendapatan mereka jika di Hadramaut. Orang-orang Ba'alwi dan Yaman yang didatangkan oleh Belanda kemudian diberi pangkat sebagai kapiten dan letnan Arab. Di beberapa tempat, sikap dan tindak tanduk mereka sangat arogan dan menekan pribumi. Bahkan di beberapa tempat seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, Bacan, Kalimantan Selatan, mereka ikut aktif menangkap para ulama dan bangsawan yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Jadi, kapiten-kapiten dan letnan-letnan Arab ini adalah antek dan anjing penjaga dari penjajah Belanda di Nusantara. Kami akan menyebutkan sebagian dari nama-nama mereka, sehingga teman-teman bisa mengetahui orang-orang Arab yang leluhurnya pernah menjadi antek Belanda di daerah kalian. Berikut adalah nama, jabatan, wilayah, dan periode mereka menjadi antek Belanda di tahun 1880 sampai 1942. Kapten Arab dan Koja di Batavia. 1. Umar bin Hasan Al-Aidid, jabatan kapten, daerah tugas di Batavia, mulai bertugas 25 September 1895 sampai 28 Desember 1902. Awab bin Abdullah bin Abdad, jabatan asisten kapten, daerah tugas di Batavia, mulai bertugas 25 September 1895 sampai 28 Desember 1902.
2. Umar bin Yusuf Mangus, jabatan Kapten, daerah tugas di Batavia, mulai bertugas 28 Desember 1902 sampai 15 Mei 1931. Hamid bin Abdul Habib bin Abdul Aziz, jabatan Asisten Kapten, daerah tugas di Batavia, mulai bertugas 28 Desember 1902 sampai 15 Mei 1931. 3. Hasan bin Saleh Arbubi, jabatan Kapten, daerah tugas di Batavia, mulai bertugas 15 Mei 1931. Saleh bin Obed bin Abdad, jabatan Asisten Kapten, daerah tugas di Batavia, mulai bertugas 15 Mei 1931. Letnan Arab di Batavia. 1. Said bin Ali Bahaswan, jabatan Letnan, daerah tugas di Batavia, mulai bertugas 1 Desember 1887 sampai 17 September 1909. Abdullah bin Awab Barawas, jabatan Asisten Letnan, daerah tugas di Batavia, mulai bertugas 1 Desember 1887 sampai 17 September 1909. 2. Ali bin Abdullah bin Aun, jabatan Letnan, daerah tugas di Batavia, mulai bertugas 17 September 1909. Ja'far bin Badar Al-Katiri, jabatan Asisten Letnan, daerah tugas di Batavia, mulai bertugas 17 September 1909. 4. Letnan Arab di Budenzok atau Bogor. 1. Galib bin Said bin TB Alamri, jabatan Letnan, daerah tugas di Budenzok atau Bogor, mulai bertugas 13 Desember 1907 sampai 7 April 1914. Abud bin Salmin Balfas, jabatan Asisten Letnan, daerah tugas di Budenzok atau Bogor, mulai bertugas 13 Desember 1907 sampai 7 April 1914. 2. Abu Bakar bin Abdullah bin Abdad, jabatan Letnan, daerah tugas di Budenzok atau Bogor, mulai bertugas 7 April 1914 sampai 13 Oktober 1921. Badar bin Mansur Al-Katiri, jabatan Asisten Letnan, daerah tugas di Budenzok atau Bogor, mulai bertugas 7 April 1914 sampai 13 Oktober 1921. 3. Ahmad bin Said Bajenet, jabatan Letnan, daerah tugas di Budenzok atau Bogor, mulai bertugas 13 Oktober 1921 sampai 27 April 1929. Abdul Habib
bin Rubaya bin Mahri, jabatan asisten letnan, daerah tugas di Budenzok atau Bogor, mulai bertugas 13 Oktober 1921 sampai 27 April 1929. 4. Salim bin Awab Balwel, jabatan letnan, daerah tugas di Budenzok atau Bogor, mulai bertugas 27 April 1929 sampai 13 Juli 1937. Said bin Salmin Tanvira, jabatan asisten letnan, daerah tugas di Budenzok atau Bogor, mulai bertugas 27 April 1929 sampai 13 Juli 1937. 5. Awab bin Muhammad Al-Garwi, jabatan letnan, daerah tugas di Budenzok atau Bogor, mulai bertugas 13 Juli 1937 sampai 5 Juni 1941. Muhammad bin Ambarak Al-Waini, jabatan asisten letnan, daerah tugas di Budenzok atau Bogor, mulai bertugas 13 Juli 1937 sampai 5 Juni 1941. 6. Ahmad bin Yislam Balwel, jabatan letnan, daerah tugas di Budenzok atau Bogor, mulai bertugas 5 Juni 1941. Khalid bin Husain Al-Katiri, jabatan asisten letnan, daerah tugas di Budenzok atau Bogor, mulai bertugas 5 Juni 1941. Demikian video tentang Perang Pangeran Diponegoro, perlawanan ulama-ulama Tarekat Nusantara. Belanda mendatangkan imigran Ba'alwi, Yaman, untuk dijadikan antek mereka. Daftar kapiten dan letnan Arab di Batavia dan Budenzok atau Bogor, part 1. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.